Selamat siang Bapak Ibu guru hebat SMA 1 Sentani. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya izin berbagi kembali. Kemarin mau berbagi tapi momennya nggak pas dan terkait dengan waktu. Nah, kenapa saya harus membagikan ini? Karena ini salah satu tugas saya. Mungkin Bu Nova sering rasakan juga waktu dia pendidikan. Jadi saya dengan Bu Nova itu sebenarnya lebih tinggi Bu Nova. Kenapa? Karena beliau itu guru penggerak. Walaupun saya fasilitator guru penggerak, tapi jam yang penuh itu jam yang diakui itu adalah guru penggerak, bukan fasilitatornya. Sehingga untuk jadi guru penggerak saya harus melalui tahapan fasilitator ini Bapak Ibu. Nah, di sini saya membagikan aksi nyata dengan judulnya Budaya Positif. Ini modul 1.4. Nah, untuk itu apa saja sih di budaya positif ini? Kalau dari bahasa budaya positif, mohon izin mungkin yang ada di pikiran Bapak Ibu apa? Mungkin saya minta dari Pak Felix, mungkin yang dibayangkan Pak Felix itu seperti apa sih budaya positif? Menurut Pak Felix kira-kira sebelum kita masuk pada materi ini. Ya, kita kalau berbicara tentang budaya positif itu kita budaya positif yang mana dulu Pak Eni? Iya, silakan nanti Pak coba mengeksplor kira-kira seperti apa. Kalau kita dalam berbudaya ya, contohnya dalam hal berpakaian. Iya. Ya, karena kebiasaan kita, apalagi sekarang kan dengan kemajuan teknologi, dan sering ini juga saya sampaikan kepada siswa-siswi di kelas juga. Karena zaman sekarang sangat mudah sekali budaya asing mempengaruhi kebudayaan asli kita. Contohnya dalam hal berpakaian, ya. Contohnya dalam hal berpakaian, di mana yang semulanya kebudayaan Indonesia itu berpakaian yang sopan, rapi, nyaman. Namun dengan adanya pengaruh budaya asing itu membawa pengaruh yang negatif bagi kehidupan masyarakat atau khususnya di kalangan siswa-siswi kita. Nah, dalam hal ini dalam budaya ini sering siswa-siswi atau masyarakat pada umumnya sering mengadopsi kebudayaan yang asing tersebut, sehingga di situ terjadilah proses akulturasi di mana berpaduan antara kebudayaan asing dengan kebudayaan asli tersebut. Jadi pada intinya yang dikatakan Felix adalah pengaruh dari budaya luar terhadap anak didik kita, ya, utamanya di sekolah ini ya, dari cara berpakaian mungkin ataupun bisa jadi tingkah lakunya. Oke, itu memang menjadi salah satunya. Dan bagaimana sih sebenarnya budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah ini? Nah, di sini akan kita bahas Bapak Ibu. Nanti dari setiap video itu akan saya tayangkan, kemudian saya minta Bapak Ibu untuk memberikan satu gambaran atau tanggapan terkait dengan video yang saya buat gitu ya. Nah, di sini terkait dengan materi budaya disiplin positif. Jadi yang selama ini kita bilang kan anak-anak kamu harus disiplin, tapi disiplin yang seperti apa? Gitu. Nah, di sini kita coba lihat sama-sama Bapak Ibu. Selamat datang di podcast Disiplin Positif bersama Irfan Amali, praktisi pendidikan, penulis, dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main. Pada sesi pertama, Irfan Amali akan menjelaskan tentang apa itu disiplin positif. Selamat mendengarkan. Naik motor boncengan bertiga tanpa helm. Alasannya, tidak ada polisi, tidak ada yang mengawasi. Itulah salah satu fenomena dalam dunia pendidikan kita masih harus ditegakkan kalau ada pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai dengan sebuah cerita dari tahun 60-an, yaitu seorang psikolog bernama Walter Mischel ketika membuat sebuah percobaan menarik. Profesor dari Stanford University ini meminta anak kecil untuk duduk di ruangan kelas sendiri. Saya simak, memang kita harus menemukan akar persoalannya. Kita
kita selalu di sekolah mengatakan anak harus disiplin. Kita menerapkan terus, tapi kita tidak tahu akar persoalannya itu ada di mana. Justru itu kita harus tahu dan kita tanamkan dulu akar persoalannya itu, pentaskan dulu. Baru kita bisa menerapkan sistem disiplin yang di sekolah. Karena seringkali memang itu realita saja terjadi. Seringkali kita temukan anak memang kadang di rumahnya baik, tapi di sekolahnya lain. Itu beda lagi ceritanya. Tapi itulah realita yang terjadi. Mungkin kalau menurut saya kita harus terapkan lagi, cari tahu akar persoalannya agar kita menerapkan disiplin itu lebih fokus dan tepat. Terima kasih Bu Cornelia. Mungkin dari Bu Sri, kira-kira apa Bu intisari dari apa yang Ibu dengar? Iya. Adalah disiplin positif dengan disiplin biasa. Iya. Kalau disiplin biasa jangka waktunya pendek, disiplin positif jangka waktunya panjang. Oke, terima kasih. Berarti kalau disiplin positif itu jangka waktu panjang, karena anak itu ketika berada tidak dalam pengawasan dia tetap bisa disiplin. Nah itu kira-kira akibat dari apa? Mungkin Bu Nova, akibat dari apa sehingga dia kok bisa menerapkan disiplin positif walaupun tanpa pengawasan kita sebagai guru, mungkin guru BK atau kita sebagai wali kelas atau guru mata pelajaran, kira-kira apa Bu Nova? Karena yang pertama dia paham. Iya. Dia paham, terus peraturan-peraturan yang dibuat itu bukan dari guru, tapi Benar. dari mereka. Jadi Benar. Ya komitmen bersama gitu. Jadi mereka buat, lalu mereka paham apa dampaknya nanti seperti Benar. itu. Jadi bukan karena dihukum, tapi karena memang mereka paham konsekuensinya gitu. Berarti mungkin kalau dicontohkan Pak Joshua, kira-kira sebagai contoh kasus yang mungkin pernah Pak Joshua alami begitu di sekolah ini, kira-kira yang sehingga mereka tuh dampaknya mereka akhirnya rasakan dari apa yang mereka perbuat dalam melanggar misalkan peraturan. Contoh, pernahkah Pak Joshua alami mungkin? Contohnya Pak Ren, Iya. ketika anak-anak saya kasih peraturan itu pergantian baju misalnya. Iya. Nah di situ nanti kan ada pergantian baju, berarti ada anak-anak yang tidak disiplin di situ. Iya. Berarti kan ada hukuman untuk anak-anak tersebut. Di saat situ dihukum misalnya di push up 20 kali. Setelah itu nanti dapat hukuman, dia mengerti kesalahannya. Iya. Setelah seminggunya berikutnya dia Akhirnya paham. iya paham apa kesalahan dia, karena di pelajaran itu cuma seminggu sekali itu contohnya dalam pelajaran PJOK. Iya. Jadi kalau anak-anak itu dihukum, dinasihati, pasti berikutnya tidak akan kesalahan lagi. Oke. Itu Pak. Baik, terima kasih. Ya, Musnah. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Aku harus berubah. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Itu seperti menanyakan dia. Menanyakan. Iya. Jadi tidak langsung menjudge bahwa kamu harusnya Kamu seperti tidak ini. bisa, begitu. Atau harus seperti itu, Bu? Tidak bisa. Kita Tidak tidak bisa. seperti begitu.
kita harus melakukan pendekatan kepada mereka begitu. Iya. Tidak mungkin kita langsung kecus apa tuh bicara yang kasar. Menjudge kepada langsung dia, ya tidak bahwa bisa. kau merokok gitu. Iya. Tapi coba tanya dia, kenapa sampai kau merokok? Iya. Begitu. Alasan apa sampai kau bisa merokok? Iya. Begitu. Nanti sendirinya dia mengatakan lewat isi hatinya. Nah, Begitu. Jadi apapun yang kita ambil, kita bicara untuk dia, kita juga harus melakukan yang terbaik. Maksudnya bicaranya dengan yang nadanya halus, Oke. begitu. Supaya dia juga bisa membalas kita itu seperti baik, begitu. Kalau kita membalasnya dengan kasar, kasar dia langsung. juga dengan kasar. Misalkan dia langgar peraturan, langsung kita kasari. Ya, itu kan nanti kita tidak bisa menemukan dia punya kunci jawabannya di situ. Iya. Tapi kita harus ambil dia tuh secara pelan, ambil Iya. dia dulu, ambil hatinya dulu. Nah, kenapa kok bisa merokok? Ibu so begini. Saya kadang-kadang kalau masuk di kelas, saya lihat Iya. anak begitu, saya panggil dulu. Oke. Nanti saya cerita dengan dia sampai Akhirnya sudah temukan dia temukan dia punya seluk-beluknya begini. masalahnya. Masalahnya tuh begini. Nanti dia tanya ibu, kalau begini saya harus bagaimana? Akhirnya dia yang tanya sendiri ya. Akhirnya dia mengaku dia sendiri punya kesalahan, Iya. terus dia sendiri yang bilang ibu saya begini, saya harus bagaimana? Iya. Gitu. Oke. Jadi kalau begitu kita harus melakukan pendekatan untuk dia, tanya dia. Tidak bisa langsung kita memvonis dia, itu kan tidak baik. Itu jadi setelah mereka buat seperti ini, kita kelompokkan, kemudian buat ya terserah mau buat di mana aja boleh, di kertas manila ya. Kebetulan saya buatnya di aplikasi Canva, jadi nanti hasil dari keyakinan kelas itu kita tempel di kelas. Dan itu jadi pedoman buat mereka harusnya. Kalau mereka langgar, maka mereka melanggar aturan mereka sendiri. Oleh sebab itu, memang dalam menjaga kebersihan kelas itu wajib seharusnya, tanpa perlu disepakati. Seharusnya, tapi kita harus sepakati bersama. Oke, itu yang. Dan mereka inisiatif sendiri Bapak Ibu di sini. Padahal saya cuma bicara, tapi mereka inisiatif. Pak Guru harusnya begini. Ada peserta didik satu yang orang Papua nih, mudah-mudahan saya sudah download. Oh ini kaitannya dengan Korasa Sarasa. Jadi itu peserta didik bilang begini, Pak Guru kita bikin korsa. Kenapa korsa? Korasa Sarasa Pak Guru. Jadi kalau macam ada siswa satu yang bikin salah, ketong semua kena. Kamu yang minta ya. Jadi kita saling mengingatkan. Itu misalkan kerja tugas kah mungkin, atau misalkan kaitannya dengan apa. Oke. Jadi gimana bisa itu ya? Ada satu ini kalau nggak salah. Ini dia sendiri, saya nggak minta. Mungkin mereka sudah takut. Kalau 2000 mereka tidak takut karena 2000 sedikit. Itu uang. Dia minta denda tiket itu 5.000. Tapi teman lainnya minta 2.000. Dia kenapa bilang 5.000? Karena kalau 5.000 tuh biar sekalian mereka takut kalau nggak tugas laksanakan itu. Itu berdasarkan keyakinannya. Menurut Bapak Ibu yang saya buat apa Bapak Ibu? 2.000 atau 5.000? 2.000 sesuai kesepakatan Bapak Ibu. Karena ini secara musyawarah bersama. Berarti harusnya di sekolah kita dalam membuat aturan, baik itu mau keuangan mau apapun, itu harusnya secara bersama. Harusnya Bapak Ibu. Sehingga tidak ada ketimpangan antara satu dan yang lain, sehingga dalam melaksanakan tugas kita tuh semua seimbang. Itu kan secara otoriter dibuat seperti ini. Oh, keuangan itu contoh dilaporkan oleh ini saja, yang bertindak sebagai panitia tuh hanya ini saja. Itu contoh. Seharusnya kan misalkan, oh kalau mau buat ini tuh harusnya begini loh. Seharusnya maksudnya dari ini kan Bapak Ibu sudah tahu bahasa saya gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin yang terakhir ini apa ya? Nggak ada lagi sih, mungkin itu saja. Saya sih Bapak Ibu yang telah bersedia hadir dalam memenuhi tugas aksi nyata saya untuk modul 1.4 ini. Semoga apa yang saya sampaikan, kemudian apa yang kita diskusikan, saya juga belajar dari Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi luar biasa. Terima kasih kembali saya ucapkan selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Kelas ini kita anggap seperti rumah kita, kamar kita sendiri. Oke, untuk minggu depan Pak Guru tidak akan lihat lagi seperti ini ya. Jadi minggu depan, minggu depannya apa? Masuk saya bersih kinclong untuk kelas. Dompet kali, kali itu yang dari call walker yang dari
Turun 3 itu kan? Turun 3, turun Kita bak sampah itu memang ada di situ toh. Terus saya tuh memang ke tetangga-tetangga tuh kan jorok-jorok tuh. Sampah itu dia tidak buang langsung ke ini. Padahal bak sampah tuh dekat. Bak sampah itu buang Tidak sampai 10 meter. Kejadian waktu itu banjir tahun 2010. 2010 kali berapa tuh? Oh iya, Di bawah banjir, Handut itu hanyut semua bak sampah sampai ke danau. Pak Felix buka masker dong. Oh, si Ya ada sudah, dia. saya buka masker. Sebenarnya sekarang giliran kamu pakai masker. Merah menyala. Saya lihat ternyata di situ ada kaca-kaca yang seginam yang kamu tempel di dinding. Ada di setiap meja yang cewek-cewek itu. Ada. Mereka tempel pagi mereka cungkil, siang pulang tempel Tempel kembali. lagi. Iya. Ya itu di. Ya. Kalau misalnya aturan yang dibuat sama sekolah, sama kepala sekolah, sama wakasek yang harus dimana laksanakan oleh baik murid, guru maupun orang tua itu perlu untuk ada kesepakatan bersama kah? Atau itu memang aturan khusus dari sekolah? Karena kalau misalnya ada aturan khusus dari sekolah kan pasti ada pro dan kontranya. Iya. Ya kan itu kalau begitu tuh jalan keluarnya bagaimana? Mungkin begini Bu, kalau kita dalam membuat aturan itu seharusnya kita minta pendapat dulu dari semua warga sekolah terkait dengan apa sih yang menjadi kebutuhan untuk sekolah kita. Itu dari semua sisi, baik peserta didik, terus kemudian kurikulumnya, kesiswaannya, semua warga sekolah. Kemudian nanti diramu jadi satu dan itu dibuat keyakinannya. Kira-kira kalau misalkan contoh nih ya, dalam membuat kepanitiaan, contoh ini untuk kita saja, nggak usah ke murid dulu, ke kita yang sederhana karena kita rasakan. Contohnya dalam kepanitiaan, selama ini yang dibentuk oleh sekolah langsung otoriter oleh kepala sekolah dan orangnya itu saja. Kira-kira dampak negatifnya apa? Misalkan contoh gini, selalu yang bertugas sebagai kepanitiaan di setiap kegiatan pelaksanaan ujian sekolah adalah kurikulum. Dampak negatifnya apa untuk kita yang bukan di kurikulum, Bu? Menurut Ibu? Menurut Ibu apa? Tadi Malas tahu. Terus kemudian yang lain adalah, mungkin ini kalau saya ya, nanti coba ditanggapi. Kalau saya, kita nggak akan pernah tahu pekerjaan itu seperti apa. Dan tidak ada regenerasi. Ya nggak? Kalau orang yang selalu duduk di situ, otomatis dia akan makan itu terus setiap hari dan dia akan paham dan dia akan ahli di situ. Dan orang lain yang tidak pernah tahu di posisi itu, pastinya kita tidak akan pernah tahu pekerjaannya seperti apa. Contohnya saya. Nah, gitu. Jadi itulah fungsinya ketika kita mau buat aturan, itu harus sesuai dengan atas kesepakatan bersama, musyawarah gitu.